Oke, welcome back to my YouTube channel Amandio55. Balik lagi sama gua. Kita udah ada di Jakarta. Gua udah balik dari Rusia, udah hampir 8 harian gitu deh. Kita nyampe terus harus karantina dulu, bla 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 bla. Akhirnya kita keluar dan kita minta maaf banget untuk semua yang nonton YouTube channel kita kalau kita miss 1 minggu video. Karena satu kita jet lag, kedua beberapa files ada di komputer kita, terus kita harus ngedit di waktu yang kurang tepat, jadi kita lebih baik postpone dulu untuk 1 minggu, 1 pekan. Tapi anyway, we're back. Kita udah balik di Jakarta dengan sehat dan semoga kalian juga sehat-sehat semua. Dan kali ini kita lagi banyak hal-hal yang kita mau ngelakuin untuk bulan-bulan ini, terutama untuk event-event lokal. Kita lagi mikirin tahun ini eventnya ada apa, terus persiapan-persiapan untuk drifting lagi, mobil touring belum juga kita lagi mempersiapkan buat bulan Maret. Tapi anyway, jangan ragu karena kita hari ini masih punya banyak bahan untuk bisa kita kontenin buat kalian-kalian semua. Konten kali ini kita agak berbeda dikit dari yang biasanya. Biasanya kita nge-review mobil, biasanya kita ya kayak kemarin-kemarin ya, kita bahas-bahas sesuatu. Tapi kali ini gue mau menceritakan sedikit tentang suatu kesempatan yang gue punya di workshop 55 Racing. Yang ada lagi kita kerja di 55 Racing, yaitu kita punya salah satu mobil legendaris terutama di dunia drifting. Mungkin kalau kalian-kalian yang udah ngeliat drifting Indonesia, scene Indonesia dari kurang lebih sekitar 10 tahun ke belakang lah, pasti tahu sih mobilnya ini punya siapa. Jadi ini adalah satu mobil punya teman gue, sahabat gue sendiri yang udah gak drifting lagi. Dan sekarang mobilnya udah dibeli sama teman gue, sahabat gue juga akhirnya. Mobilnya sih ke situ-situ aja, gak kemana-mana. Tapi mengenang masa-masa lalu itu membuat gue melihat mobil ini jadi kayak gue punya nostalgia sedikit sih, karena development dari mobil ini pada waktu dipakai drifting itu sama seperti gue waktu lagi bikin S15 gue. Kita selalu di event di mana-mana pasti tanding bareng sama mobil ini, dan walaupun orangnya udah nggak terjun lagi di dunia drifting, tapi adanya mobil ini di workshop 55 Racing jadi nginget gue lagi kayak 10 tahun yang lalu. Yuk, let's go, kita check it out mobil apa, come on. Situasi workshop hari ini ya sepi karena ini hari Sabtu. Nah ini ada City kita lagi kita upgrade sedikit-sedikit. Kita lagi habis pasang oil cooler dan beberapa peranti-peranti rem. Ada mobilnya Alinka di sini. Ini kapan nih kita pakai tanding koi? Nah mobilnya store, mungkin kita mau repair dikit, paint work dikit mungkin nanti, belum ada ide. Dan nah ini jadi bahan kita nanti nih, bahan kita untuk kita review. Nah, belum jadi sih mobilnya, baru sedikit fabrikasi. Nah ini punya teman sahabat nih. Kalau zaman dulu kalau lihat video-video drifting, Doski punya sahabat. Nah ini yang mobil yang gue ceritain tadi, Nissan S13 milik Ko Hansen yang dulunya punya M. Hermawan. Sedikit cerita, kalau mobil ini dulu adalah mobil temennya ini. Jadi ini nih berdua nih, S15 gue sama ini ya, sama S13 nya Hermawan ini. Dulu waktu masih punya Wawan, ini kita develop bareng mobilnya. Terus speknya hampir mirip-mirip, mesinnya 2200 cc. Ini juga S15 gue 2200. Stoppernya sama, cuma beda kaki-kaki dikit, ECU-nya pun sama. Nah tapi yang ini udah masih dipakai drifting, masih pakai punya gua. Cuman yang ini udah beralih untuk jadi mobil harian. Nah dari yang tersisa dari mobil ini, dari mesin, ECU, roll bar pun masih kesisa. Dan ini ngingetin kalau gua lagi bongkar mesin ini, kalau gua lihat mesin ini gua ngingetin kayak spek-spek zaman dulu yang simple times, nggak ada aneh-aneh. Nah ini mobilnya Nissan S13 tahun berapa ya? Tahun 90-an sih kayaknya. Oke, jadi ini Nissan S13 tapi udah dirubah warnanya, dulu warna merah, sekarang
Udah warna putih plus ada Rocket Bunny. Basically kayaknya ini Rocket Bunny terakhir M Hermawan pakai dan masih disimpan sampai sekarang. Nah, mobilnya sih udah beberapa ke pindah tangan, cuman akhirnya balik lagi ke 55 Racing. Nah, di sini kita ngerjain beberapa ya minor project lah, minor kerjaan. Kayak mesinnya masih bawaan zaman Hermawan dulu, cuman mungkin udah di retouch up lagi, udah di repair lagi. Nah, masih sama konfigurasinya. Kalau zaman dulu kita pakai intake ini juga masih sama. Turbo pun juga masih sama. Oh sorry, turbonya udah ganti. Ini kita ganti jadi Kinugawa, tapi dengan ukuran yang juga serupa. Mesinnya masih SR20 DT 2200 cc. Kayaknya sih ini pasti punya Tomei full set. Dah kurang lebih sama lah kayak zaman punya gua dulu. So kita lihat mobilnya masih sama. Terus body kitnya udah pakai Rocket Bunny, kayaknya V1 ya. Rocket Bunny V1. Nah, kita buka interiornya. Tuh. Nah, yang berbeda dari interior kemarin, kalau kemarin full cage, ini masih ada bekas roll barnya kan kalau lihat dari atas. Nah, kalau sekarang udah dipotong roll barnya. Jadi kalau di sini ada X bar nih. Dulu ada X bar sidebar ya, sekarang udah dipotong. Terus interior kita lagi ngerapin lagi, balikin lagi ke standar. Jadi mobilnya udah bener-bener daily use. Ini si Ajis lagi ngerapin wiring-wiringnya. Jadi kita terima mobilnya wiringnya juga harus di repair lagi. Terus banyak-banyak sih yang harus kita kerjain. Ya interior, terus panel-panel. Dan wiring di sini perentelan-perentelan kecil juga masih banyak nih yang harus di repair. Ini kita pakai Haltech PS1000. Nah, meterannya kita pakai dash logo-nya pakai Haltech IQ Respect. Ini populer banget nih di mobil-mobil drifting sekarang. Ini masih ada sih, bawaan standarnya masih ada semua. Cuman yang punya pingin pakai punya Respect mungkin biar lebih detail atau nggak lebih modern kali. Mobil udah dicat semua, tapi masih disisain roll bar. Ada penyekatnya di belakang. Ini kayaknya kan dulu ini bolong di sini nih, jadi harus disekat lagi ulang supaya bau bensin tuh nggak bau ke dalam. Ini kerjaannya lumayan banyak dan kita bener-bener harus pelan-pelan ngerjain mobil ini. Kita ke belakang. Nah, di belakang masih kosong, tapi udah ada pretty mount. Ini lucu banget bentuk mountingnya. Jadi di ini punya dibeliin sih, tapi menurut gue ini lumayan rapi. Jadi aluminium CNC dibuatin. Nah, jadi nggak pakai besi ya. Ini pakai CNC, udah ketutup, ada akinya, tinggal taruh di sini. Tep, aki di situ. Terus fuel pump masih standar bawaan di bawah. Nah, tangki juga masih di bawah. Bentuk mobilnya, nah kemarin ini body kitnya juga udah bukan didempul jadi satu, tapi apa dia dempul ya? Oh, didempul guys. Jadi ini body jadi satu sama udah nyatu sama body, jadi makanya nggak ada laknat gitu kan. Ada baut-baut. Biasanya kan pakai baut, ini udah nggak pakai baut. Jadi kita lihat nih kakinya. Nah, kakinya masih pakai shock DG5 dengan spring rate kayaknya sih sekitar defaultnya di G5 tuh kayak 5 kilo belakang atau 6 kilo belakang, 7 kilo atau 8 kilo depan deh. Nah, ini masih pakai, ini settingannya masih kayak Hermawan zaman dulu, masih pakai Driftworks full set, kaki armnya tapi knuckle-nya enggak ya. Kaki-kaki rodsnya masih pakai Driftworks, kayak juga sama deh, harusnya kayak di depan juga sama. Iya, masih kurang lebih ya cuma ada adjustable doang sih. Shocknya tetap masih pakai DG5 juga. Remnya masih standar, adaptor, nggak terlalu banyak perubahan-perubahan di mobil ini. Yang paling banyak berubah menurut gua di sektor interior sih, karena interior udah mau pakai AC, mau pakai yang lebih berfungsi. Ini juga udah diganti pakai tombol-tombol custom. Jadi nggak terlalu banyak berubah dari mobil balap yang transformasi ke mobil harian. Terus ini peleknya. Nah, nanti bakal pakai pelek ini. Ini kayaknya work. Terus bannya pakai 26535 ring 18 Advan Neova
ya cocok sih buat harian ya untuk mobil ini ya. Jadi konsepnya mobil ini sebenarnya kayak street racing, masih bisa dipakai harian, terus masih bisa pakai nyaman juga sih buat di daily use. Tapi kayaknya kedepannya kita bakal ada beberapa taruh pemanis-pemanis di sini, jadi nggak biar full metal banget, harus dibalut sama kayak karpet dasar gitu, jadi supaya lebih rapi. Ini juga harus di cover karpet supaya mobilnya lebih adem, lebih tenang, jadi nggak banyak, jadi ngeredam panas sebenarnya. Jadi kalau dari mesin, sebenarnya mesinnya nggak banyak berubah. Jadi mobil ini sebenarnya nggak terlalu banyak aneh-aneh. Yang paling susah dari mobil ini sebenarnya kayak perintilan kecil sih, kayak misalnya kaca, misalnya nih kaca ini harus diganti karet-karetnya, terus peranti lampu begini. Ini kan juga susah nih lampu yang modelan begini, itu juga harus dicari. Banyak kan dicari di internet, di web. Nah ini mobil banyak sekali orderannya, jadi setiap kali nih yang punya mobil kirim barang ke workshop untuk nyariin barang-barang original ini. Terus yang gue paling suka lagi dari mobil S ini adalah ini grillnya. Ini grillnya kayak bahan lampu, cuma ada tulisan Silvia. Ada sih yang beberapa yang kayak lurus-lurus garis biasa, cuman ini menurut gue ini keren sih. Ini apa namanya, ikonik aja gitu untuk di Nissan Silvia. Jadi gue bisa bilang ini mobil S13 pertama yang dipakai drifting di Indonesia, dan mungkin satu-satu S13 yang dipakai drifting, abis itu punya gue. Nah yang punya gue itu ada, cuma udah gue jual karena ya adalah pokoknya gue lagi ngincar mobil yang lain. Terus ini mobilnya emang salah satu mobil S chassis tertua. Jadi kalau banyak nanya mobil S chassis tuh di Jakarta atau di Indonesia tuh dapetnya dari mana? Ya sebenarnya dulu mobil gampang dicari. Cuman sekarang untuk hampir gue bisa bilang 50% S chassis di Indonesia itu pakai buat drifting. Contohnya di bengkel ini aja ada 1, 2, 3, 4. Ya, belum lagi yang kita lagi bikin ada 2 lagi. Di sini aja udah ada, hitungannya ada berapa kita ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 Silvia, 8 Silvia di sini. Nah, bayangin kalau di Indonesia Silvia rata-rata pasti pernah dipakai drifting gitu. Dan di dunia juga udah pasti begitu, rata-rata S chassis sudah pakai drifting. Dan banyak kan kita restorasi mobil-mobil ini ya nggak cukup susah gampang juga, karena barangnya ada yang masih sulit juga. Kayak mobil ini juga sama, barang-barangnya juga harus dicari-cari. Dan ini ada salah satu yang kita lagi kerjain. Wah lumayan banyak kerjanya. Tapi anyway gue fun karena gue kayak ngingetin masa-masa lalu gue dulu. Oke guys, jadi it's all about it. Jadi ini mobil yang lagi gue kerjain sekarang, currently setelah gue pulang dari Rusia, gue mau ngerjain mobil ini. Kita kelarin dan kita coba test drive. Ya takes time tapi worth the try. Dan masih ada banyak Silvia lagi yang kita lagi kerjain di sini. Ya sekitar masih ada 3 lagi lah, 4 sih. Tapi anyway kita enjoyin aja. And that's all about it. Kita masih banyak kerjaan lagi di workshop. Dan oke, kita lihat apa yang kita bisa kerjain besok-besok. Nah, gue mau istirahat, gue mau jalan-jalan dulu. Bye-bye.